Selamat pagi Bapak Ibu kekasih Tuhan. Selamat hari Minggu kepada kita semua, baik yang ada di gedung gereja di sini maupun kita yang masih beribadah dari rumah. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersekutu dengan Tuhan pada pagi hari ini, dan sebagai pelayan firman Bapak Pendeta Yusuf Sudi Maliku. Hari demi hari terus kita jalani. Semua itu karena kasih karunia Tuhan kepada kita, anak-anaknya. Bahkan hidup kita terus dipelihara dan dituntun agar kita tetap hidup di jalan kebenarannya. Marilah jemaat Tuhan dengan tuntunan tema mengasuh dan merawat seperti ibu, kita menikmati kasih Tuhan sekaligus terus menyatakan kasih Tuhan kepada semua orang. Jemaat saya jemput berdiri. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 15 ayat 1 dan 2. Baik, jemaat Tuhan yang kekasih, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Salam sejahtera bagimu juga. Kita akan bersama-sama bermazmur dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 secara responsorial. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Berbahagialah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa
dalam jalan orang benar, Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Berbahagialah yang di jalannya. Berbahagialah yang di jalannya, yaitu orang fasik dunia, tidak berdiri berteman pendosa, dan tidak duduk di tengah penolong, tetapi siang malam pun gemar, dan Taurat Tuhan yang kekal benar. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Mari bersama dengan sekalian orang percaya di segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman kita, dan hari ini berdasarkan pengakuan iman rasuli. Dan baiklah, kita masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilat, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudaraku, jemaat Tuhan yang kekasih dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama di saat yang indah ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita daripada segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Karena itu, marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah. Ya Tuhan, kami telah berdosa
dosa terhadap sesama kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Telah banyak kami menyimpang dari jalan yang benar. Ampuni kami, ya Tuhan. Kasihani kami, ya Yesus. Amin. Setelah kita bersama-sama mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita bersyukur memiliki Allah yang sungguh baik, penuh kasih dan pengampunan. Dengarkanlah berita anugerah. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita, dan kita dituntut dari nats persembahan Imamat pasal 22 ayat 20. Segala yang bercacat badannya janganlah kamu persembahkan, karena dengan itu Tuhan tidak berkenan akan kamu. Berlimpah sukacita di hatiku. Tetapi
Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa di surga untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan pimpinanmu dari rumah kami masing-masing hingga kami boleh tiba di rumahmu yang kudus ini bersekutu memuji dan memuliakan akan namamu. Kami telah memberikan persembahan syukur kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memberkati. Ajar kami Tuhan untuk menggunakan dengan baik apa yang sudah kami berikan dan yang masih sisa pada diri kami. Biarlah itu ya Tuhan boleh berbau harum di hadapan-Mu dan semua itu untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam Yesus Kristus terima kami yang berdoa. Amin. Bapa, Engkau sungguh baik. Baik saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan bagian firman Tuhan hari ini. 3 bacaan kita hari ini Imamat 19 ayat 1 sampai 18, 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12, dan Injil Matius 22 ayat 34 sampai 40. Sebelumnya marilah kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Terangi hati pikiran kami dengan Roh Kudus ya Tuhan, agar kami dilayakkan dan dimampukan memahami firman-Mu saat ini. Hamba-Mu yang akan menjelaskan pun segenap umat-Mu yang telah hadir dan duduk di sekitar firman-Mu. Demikian bagi umat-Mu yang sedang juga beribadah di rumah-rumah masing-masing. Tuhan memimpin kami semua dengan Roh Kudus, agar kami dimampukan memahami, mengerti, dan melakukan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan kita yang pertama dari Imamat 19 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Kudusnya hidup. Tuhan berfirman kepada Musa,
Berbicaralah kepada segenap jemaat Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Setiap orang di antara kamu haruslah menyengani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Allahmu. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Dan haruslah itu dimakan pada hari mempersembahkannya, atau boleh juga pada keesokan harinya. Tetapi apa yang tinggal sampai hari yang ketiga haruslah dibakar habis. Jikalau dimakan juga pada hari yang ketiga, maka itu menjadi sesuatu yang jijik dan Tuhan tidak berkenan akan orang itu. Siapa yang memakannya akan menanggung kesalahannya sendiri, karena ia telah melanggar kekudusan persembahan kudus yang kepada Tuhan. Nyawa orang itu haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Pada waktu kamu menuai hasil tanammu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Tetapi semua itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli di depan orang buta. Janganlah engkau taruh batu sandungan, tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebar fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu. Dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Amin. Pembacaan yang kedua terpilih dari kitab 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai dengan 12. 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12 tertulis demikian. Pelayanan Paulus di Tesalonika. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia, tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita,
kita beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anak-anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan sengaja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerjaan dan kemuliaannya. Amin. Haleluya. Bacaan ketiga dari Matius 22 ayat 34 sampai 40. Injil Matius 22 ayat 34 sampai 40. Hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikian Injil Kristus, kurir semangat Puan.
Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, Shalom. Ya. Kita berada di hari Minggu terakhir bulan Oktober tahun 2020. Hari ini dalam kalender Gereja Toraja bertepatan dengan hari ulang tahun PKB, Persekutuan Kaum Bapak Gereja Toraja. Ya. Tema minggu ini adalah mengasuh dan merawat seperti ibu. Ya. Mengasuh dan merawat seperti ibu. Jadi ada penekanan seperti ibu. Berarti ada bedanya kalau bapak merawat anak dengan ibu. Ya. Sehingga diberi penekanan di situ. Seperti ibu. Saudara-saudara, William McKinley adalah Presiden Amerika yang ke-25. Karirnya dimulai dari seorang pengacara, kemudian menjadi anggota Kongres, lalu menjadi gubernur negara bagian Ohio, dan akhirnya menjadi Presiden Amerika yang ke-25. Hal yang menarik dalam perjalanan hidup William McKinley adalah bagaimana dia mempunyai hubungan yang sangat dekat atau erat dengan ibunya. Walaupun dia sibuk, setiap hari dia meluangkan waktunya berkunjung dan selalu menyampaikan pesan kepada ibunya. Hubungan atau relasi itu dibangun sejak kecil dengan penuh kasih dan kelemah lembutan. Bagaimana kasih seorang ibu. Ketika ibunya sakit keras, McKinley bahkan meminta kamar yang mempunyai tempat tunggu khusus di rumah sakit. Sehingga setiap hari dia selalu siap dan hadir di sisi pembaringan ibunya. Mengobrol, menceritakan masa kecil dan hal-hal yang memberi sukacita kepada ibunya. Ya, bagaimana layaknya orang sakit itu selalu harus diberi support, spirit. Ya, itulah yang dia lakukan. Mengapa William McKinley mampu melakukan itu? Karena ibunya sejak kecil mampu menanamkan cinta kasih yang luar biasa. Pada akhirnya ibunya meninggal dunia di pangkuan John William McKinley tahun 1897. Dia sungguh sedih atas kematian ibunya yang sangat disayangi. Sebab pembentukan karakter terhadap diri sang presiden adalah hasil gemblengan sang ibu yang penuh kasih sayang dan menanamkan nilai-nilai Kristen. Pada suatu hari William McKinley ditembak dan di New York karena ada masalah. Ya. Namun apa yang dilakukannya sedikit pun McKinley tidak menaruh dendam kepada orang itu. Mengapa dia tidak menaruh dendam? Karena ternyata nilai kasih dalam diri McKinley jauh lebih kuat. Ya. Bagaimana mengasihi dan mengampuni. Itulah nilai hidup yang ditanamkan ibunya. Jadi saudara-saudara, menanamkan nilai hidup sangat penting dalam diri anak-anak kita. Seperti apa? Saat-saat menjelang ajalnya, sang presiden meminta diperdengarkan lagu pujian yang pernah diajarkan almarhumah ibunya, yakni lagu Nearer My God Today. Dekatlah padaku Tuhan. Saudara-saudara, luar biasa. Pembentukan karakter seorang anak karena peran seorang ibu. Tema kita, kata seperti itu, saya memahami, menafsirkan bahwa berarti berbeda. Ya. Seorang bapak dengan ibu membina, merawat anak pasti berbeda. Karena itu banyak lagu-lagu yang memang selalu memberi porsi kepada ibu-ibu. Ya. Ya. Lagu
kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Kasih ibu seperti matahari menyinari tiap hari, tidak ada yang diharapkan kembali kan? Begitulah kasih ibu kepada anak. Luar biasa. Ada juga lagu yang mengatakan di doa ibuku namaku disebut. Ya. Berarti ada yang berbeda saudara-saudara dengan bapak-bapak. Ya. Ya. Pasti bapak-bapak, ibu-ibu yang lebih tahu yang sudah dikaruniai anak, ya, jujur. Yang milik bongi itu anak kami katener kakatei, minda kami itu milik sondai popona, ambe enar kan dona. La abi budar kambe enan dona raka. Dendu kena kombe enam, be mengaku-ngaku banget itu. Padahal bainan dona ya. 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 Jujur, sejujur-jujurnya. Ya kita tidak bisa memungkiri. Secara hakikat tanggung jawab ayah dan ibu sama. Tetapi secara praktis bagaimanapun ibu. Ya, praktis. Mulai mengandung ketika dia lahir dan seterusnya. Kedekatan emosional, interaksi, sentuhan seorang ibu jauh lebih besar kepada anak dibanding bapak. Saudara-saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan Yesus, tema kita hari ini mau menggambarkan ini, ya. Bagaimana pelayanan Paulus di jemaat Tesalonika. Ya. Paulus menyadari dalam pelayanannya begitu banyak masalah, banyak tantangan, banyak susahnya. Ya. Seperti seorang ibu merawat anaknya kan, tidak hanya senang-senangnya kan. Ya. Malam harus bangun ganti popoknya. Kadang kita dikencingi, mungkin ibunya sudah pakai bedak baju cantik, lalu dikencingi, diberai. Belum lagi nanti anaknya semakin besar kadang-kadang nakal. Ya. Itulah anak. Saudara-saudara, Paulus menggambarkan kehidupan jemaat pun kadang seperti itu. Ya. Tidak selalu anak kita itu anak manis. Walaupun konteks setiap anak-anak pasti berbeda-beda. Tapi banyak kesamaan. Tapi tidak ada anak yang manis 100%. Ya. Ada saatnya kadang-kadang mungkin dia menyebalkan, menjengkelkan, ya, merepotkan, menyusahkan. Tapi juga banyak kali dia begitu membahagiakan. Ya. Itulah kehidupan. Paulus menggambarkan seperti itu. Melayani jemaat pun waktu itu Paulus menggambarkan banyak tantangan, banyak hal yang tidak menyenangkan, tidak mengenakkan. Ya. Bahkan Paulus mengatakan kadang difitnah, ya. Dalam konteks berjemaat pun sekarang begitu. Melayani jemaat pun tidak selalu menyenangkan. Banyak juga masalahnya, banyak juga susahnya. Oh, keliru kalau ada jemaat mengatakan enak ya kalau Pak Pendeta melayani. Siapa bilang? Kita melayani jemaat yang sekian banyak dengan karakter yang berbeda-beda, dengan selera yang berbeda-beda, pola pikir yang berbeda-beda, pendidikan yang berbeda-beda. Tidak gampang. Banyak jemaat yang memang karakternya mungkin lemah lembut, sabar, tapi budak duka tu jemaat koro-koroan. Wih apalah melo bang, stengke bang ya. Budak duka. Tidak semuanya kan, berbeda-beda. Ibu bapak bisa bayangkan punya anak 4, 5, pasti karakternya beda-beda kan. Tidak 100% semua sama. Begitulah jemaat. Bayangkan di Rama 500 kakak lebih, sekarang sekitar 516 kakak. Seperti apa? Kali 2 suami istri, anak. Seperti apa karakter jemaat itu?
Itulah pergumulan, tantangan bagi hamba Tuhan dalam pelayanan. Tapi yang namanya seperti Paulus, ya, seorang hamba Tuhan, walaupun karakter jemaat seperti itu, dia harus mampu bisa. Ya. Sama dengan Bapak Ibu di rumah kan. Kalau anaknya nakal tidak mungkin bilang, tanggung jawab anakku toh. Kan tidak mungkin begitu. Tetap anaknya Bapak Ibu. Begitu juga hamba Tuhan. Melayani jemaat yang mungkin tidak hanya menyenangkan. Banyak jemaat yang begitu menyenangkan caranya dan sebagainya. Tapi juga mungkin banyak jemaat yang menyebalkan. Tapi dia adalah tetap tanggung jawab kita. Yang harus kita layani, yang harus kita doakan, yang harus kita bimbing. Itu yang dimaksudkan Paulus. Merawat seperti ibu. Anak-anak kita tidak selalu menyenangkan, membahagiakan, tapi kadang menyebalkan, menjengkelkan, bahkan menyakitkan. Tapi dia adalah tetap anak kita. Bagaimana kita membimbing dia, mengubah karakternya dan seterusnya. Seperti itulah hamba Tuhan. Paulus mau menceritakan, menggambarkan seperti itu. Apa yang diungkapkan dalam 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam kaitan dengan hari ulang tahun PKB, ya, bapak-bapak berarti kaum bapak ya, kita memperingati hari ulang tahun PKB. Firman Tuhan menegaskan kita selaku kaum bapak untuk menyatakan peran sebagai imam di tengah keluarga, jemaat maupun masyarakat. Imam, apa itu imam? Dalam konteks perjanjian lama, imam itu berfungsi atau berperan bagaimana menjadi, ya, selain mengayomi keluarga, menjadi perantara antara Allah dan umat. Itu imam. Ya. Kalau umat mau membawa persembahan, mau berdoa melalui imam, peran imam sangat luar biasa. Ya. Jadi menuntun umat datang kepada Tuhan. Itu maksudnya. Nah, seorang bapak adalah imam. Ya. Perhatikan bapak-bapak. Ya. Karena hari ini ulang tahun bapak-bapak, kaum bapak. Ya. Peran seorang imam dalam keluarga adalah merawat dan mengasuh keluarga seperti seorang ibu tadi. Mengasuh. Harusnya begitu. Menaruh kasih sayang dan cinta yang tulus terhadap istri, orang yang terdekat dalam hidupnya, sekutu, ya, di hadapan Allah. Orang mengatakan belahan jiwanya. Membina, mengajar dan memperlengkapi serta menuntun anak-anak, tentu anaknya, untuk apa? Mencintai Tuhan. Mencintai Tuhan. Pertanyaannya ialah, adakah peran kita? Karena ini hari ulang tahun PKB, kita arahkan kepada bapak-bapak. Adakah peran seperti itu? Ya. Memberi keteladanan hidup dan mampu mengajarkan hukum-hukum Tuhan atau ajaran Tuhan. Menarik saudara-saudara, selama ini kita cukup lama tidak beribadah. Kita mulai ibadah seperti ini tanggal 4. Ya. Itu pun masih dibagi kelompok. Tapi minggu depan, selain ibadah live streaming, minggu depan semua kelompok sudah diberi kesempatan datang beribadah. Walaupun ada pembagian supaya tidak menumpuk pagi dan sore. Berapa hari lalu seorang ibu mengatakan kepada saya minggu lalu tidak ke gereja pagi Pak Pendeta. Kenapa? Padahal gilirannya saya harus menuntun anak-anak saya. Udah kelamaan mereka tidak gereja. Karena ibadah live. Sepertinya mereka tidak terhayati. Banyak sekali alasannya. Karena kan ibadah di rumah. Ya mama apa ya totek pada moto. Ya. Susah sekali dibangunin. Ya.
juga ikut ibadah live, kadang dia justru seperti orang menonton saja. Ya. Nah sekarang ada kesempatan peluang ibadah walaupun dengan protap kesehatan, saya harus tuntun mereka. Jangan sampai nanti mereka sudah terlanjur malas ke gereja. Ya. Kok tak mena ala penana sabak terbiasa mau bulan-bulan mau tak nalese. Nah, nanti lama-lama hanya ada YouTube ya, sambil nanti tidur-tiduran dia nonton. Dia pikir ibadah seperti nonton. Ya. Dia bilang tidak, saya harus tuntun anak-anak saya. Jangan terlanjur, nanti kelamaan dia tidak saya harus. Sudah begitu luar biasa ya. Perhatian cinta kasih seorang ibu, orang tua terhadap anak-anaknya. Nah ini juga tidak boleh hanya menjadi peran ibu, harus menjadi peran dan tanggung jawab bapak. Ya. Bapak itu seorang imam. Seorang bapak dalam keluarga tidak sekedar menjadi suami dari istri, tetapi juga adalah ayah dari anak-anak dan sebagai kepala keluarga. Nakoda, seorang nakoda tergantung mau dikemanakan kapal ini. Jadi bagaimana dia menjadi nakoda, mau dikemanakan, mau seperti apa keluarganya. Peran bapak sangat besar. Kalau bapaknya mengatakan ya sudah biar anak-anakku istri terserah mereka, berarti menjadi nakoda yang tidak baik. Nanti kapalnya kena badai atau sedangkan baru menyesal. Itu peran imam. Bagi Paulus, keberhasilan dan nilai hidup seorang tidak ditentukan oleh kuasa dan jabatan, melainkan pada penaklukan diri sebagai hamba yang melayani. Ini bagaimana betul-betul menjadi seorang hamba Tuhan. Ya, bapak-bapak, ingat tugas tanggung jawabnya itu. Peran keimaman kaum bapak dalam jemaat adalah peran yang sangat penting, karena kaum bapak kadang-kadang hanya lebih banyak ya mengambil peran, beraktivitas pada hal-hal yang sifatnya lahiriah. Ya. Belum ada penelitian yang akurat sampai hari ini, tapi hampir seluruh gereja termasuk gereja Toraja membuktikan baik ibadah di gereja maupun ibadah-ibadah rumah tangga yang sangat dominan adalah ibu-ibu. Ya. Di mana bapaknya? Nah, kami malah berlayar. Ya. Padahal setengah abang banyak bapak-bapak begitu. Ya. Dia panggil, ayo duduk Sadiki. Cepat datang itu. Duduk Sadiki itu main domino. Kumpul-kumpul. Budak saya. Pergi kebaktian. Tidak ada dilihat batang hidungnya. Kemana? Ya. Jujur semua kelompok termasuk di Rama. Setiap ibadah yang dominan pasti ibu-ibu. Hampir tidak pernah. Tak apa ya. Yang naden losong tombai 100 banding 1 atau 50 banding. Tidak losong muane. Tapi hampir setiap selalu dominan ibu-ibu. Kemana bapak-bapaknya? Kerja. Yuk. Banyak juga ibu-ibu kerja. Ya. Tidak bisa itu alasan. Kerja banyak ibu-ibu kerja, tapi kerja tak bisa jadi ibadah kok. Kenapa ibu-ibu bisa jauh lebih berhikmat, bertanggung jawab, membagi waktu? Urus anak, urus kerja di rumah. Dia juga kerja cari duit, tapi bisa. Kenapa bapak-bapak tidak? Kan kembali ke kita. Nah, buktinya kegiatan-kegiatan fisik, bapak-bapak cepat. Nah, ini yang harus menjadi perenungan, sudah. Bapak itu seorang imam dalam keluarga, bukan ibu. Berarti sangat ditentukan perannya seorang bapak bagaimana menuntun istri, anak-anak untuk mencintai Tuhan, mengenal hukum-hukum Tuhan itu. Nah. Keteladanan dan kepemimpinan yang melayani dan penuh cinta kasih, pengorbanan yang tulus harus menjadi kenyataan atau pernyataan kasih Allah kepada manusia atau sesat ini. Sehingga tema kita hari ini
mau mengatakan dalam rangka hari ulang tahun PKB, memberi penekanan, mengasuh dan merawat seperti ibu. Mari, tidak mungkin kita bisa berpikir memberi yang terbaik untuk jemaat kalau dalam keluarga kita tidak benar-benar berpikir memberi yang terbaik. Jemaat itu adalah, keluarga itu adalah jemaat yang paling dekat dengan kita. Ya. Itu harus. Ya. Seorang pendeta pun harus mampu dengan hikmat. Tidak mungkin dia harus bisa sukses melayani jemaat dengan baik tapi keluarganya berantakan. Itu tidak benar. Harus dimulai dari keluarga. Karena keluarga itulah jemaat, bagian dari jemaat. Jadi mari bapak-bapak, khususnya dalam rangka hari ulang tahun pada hari ini di lingkup Gereja Toraja, hiduplah berperan dengan sungguh-sungguh. Ya. Belajarlah kepada ibu-ibu bagaimana berperan dengan baik dalam menanamkan cinta kasih, nilai-nilai hidup kepada anak-anak. Apa yang kita berikan kepada anak-anak kita, itu yang akan kita tuai. Lihat William McKinley, bagaimana begitu menaruh cinta kasih yang sungguh dalam dan luar biasa kepada ibunya, karena ibunya mampu menanamkan cinta kasih yang amat luar biasa. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Baik jemaat Tuhan yang kekasih, hari ini kita akan melaksanakan satu akta baptisan kudus untuk seorang anak, yakni anak kekasih Rahel Tando Mendalora, anak dari pasangan Bapak Dahnas Aditya Pratama Tando Mendalora dengan Ibu Vera Agisti A dari kelompok 8. Kita akan mendengarkan terlebih dahulu formulir baptisan kudus untuk anak-anak. Dengarkanlah perintah Tuhan Yesus tentang baptisan kudus demikian. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pelayanan baptisan kudus mengingatkan kita bahwa kita semua telah dikandung dan diperanakkan dalam dosa. Sehingga jika kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak dapat memasuki kerajaan Allah. Baptisan kudus mengajarkan supaya kita merendahkan diri di hadapan Allah dan menanti keselamatan serta pengudusan kita hanya dari Dia. Baptisan kudus memeteraikan kepada kita pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu kita diwajibkan untuk hidup baru, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Dengarkanlah kesaksian Yohanes Pembaptis mengenai pelayanan baptisan kudus. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Yesus Kristus sendiri bersabda,
Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Meskipun anak-anak kita belum mengerti akan baptisan kudus itu, janganlah hal itu menjadi alasan untuk tidak membaptiskan mereka, karena mereka juga di bawah kutuk Allah oleh sebab dosa Adam. Akan tetapi telah difirmankan Allah kepada Abraham, bapa segala orang beriman, Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau dan keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Rasul Petrus pun menyaksikan hal itu tatkala ia berkata, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Allah Tuhan kita. Tuhan Yesus sendiri bersabda, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Sebab itu anak-anak harus dibaptis, karena mereka adalah anak-anak Allah dan waris kerajaannya. Dalam hal ini ayah dan ibu berkewajiban menerangkan perjanjian Allah itu kepada anak-anaknya, menjadi teladan bagi mereka, serta bertanggung jawab atas pendidikannya. Pada Bapak Ibu yang akan menyerahkan anaknya, saya silakan berdiri. Ya. Saudara sudah mendengar bahwa baptisan kudus adalah perintah Allah. Agar nyata bahwa saudara-saudara mentaati firman Allah itu, lalu menyerahkan anak saudara untuk dibaptis hari ini, maka jawablah pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Bersama-sama ya, sesuai dengan pertanyaan. Yakinkah engkau bahwa meskipun anak-anak takluk ke bawah segala jenis sengsara, bahkan berada di bawah kutuk Allah karena dosa, namun Yesus Kristus telah menebus dan menguduskan mereka dengan darahnya sehingga mereka patut dibaptiskan? Apakah engkau yakin? Ya, saya yakin. Yang kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja? Apakah engkau mengaku? Ya, saya mengaku. Dan yang ketiga, berjanjikah engkau di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk mendidik anakmu atau anak-anakmu kepada pengenalan akan Yesus Kristus, serta menjadi teladan bagi mereka? Apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Rahel Tando Mendalora, aku membaptiskan engkau ke dalam nama Allah Bapa, Anak yaitu Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Tuhan menjaga keluar masuk dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam doa syukur baptisan dan juga doa syafaat. Dan sebentar kita akhiri dengan doa Bapa kami. Dalam doa syafaat ini kita mendoakan saudara-saudara kita yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Di warta jemaat tercantum nama-nama Diaken Nyonya Cehadengen, Nenek Bokok, mertua dari Bapak Luther Bela, Nyonya Matius Ururu, Nyonya Yeti Julius Yusuf, Bapak Albertus Pongmasak, Bapak Yunus Mukdin, Bapak TR Andi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni Lakbur Lawal, Jeko dan Pascal, anak dari Bapak Daniel Langan, Mikael Osi Randa Panggalo, cucu dari penatua Nyonya Panggalo, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Yusuf Dengan, Nyonya JS Banne, Saudara Naftali Minna, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Bapak Daniel Lupang di Rumah Sakit Stella Maris, Nyonya Damaris Siri, Bapak Sugeng Prihatno, Bapak LR Pararungan, Nyonya Rita Nathaniel, Nyonya Marta Bangalino, Nyonya M. Baharudin Dendang, Nyonya Magdalena, Bapak Yakob Buang, Bapak Penatua Yohanes Sipi, Nyonya Peter Tena. Itu yang tercover dan sesuai dengan laporan. Kemudian berita duka, telah meninggal dunia Bapak Martin, saudara dari Bapak Aris Lambe, kelompok 7, Rabu 21 Oktober di Toraja. Kemudian juga saudara orang tua penatua Nyonya Alfrida Lantang, kelompok 8, yang meninggal di Kendari dan besok dibawa ke Toraja. Juga saudara dari Bapak YS Pasabaan, kelompok 5, meninggal pada hari Rabu dan sudah dimakamkan. Ya, itu berita sakit dan duka. Mari saudara-saudara kita tenang dan kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah mengampuni dosa kami dan dosa anak-anak kami. Engkau sudah menjadikan kami dan anak-anak kami anggota tubuh Kristus yang telah dimeteraikan dengan baptisan kudus. Kami mohon kiranya Engkau memelihara dan memerintah anak-anak ini dengan Roh Kudus supaya dia dapat bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus dan mengakui kemurahan dan rahmat-Mu serta hidup dalam kebenaran-Mu. Berilah kekuatan supaya dia dapat melawan dosa dan iblis serta beroleh bagian dalam kemenangan Yesus Kristus, supaya ia dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Karuniakanlah kekuatan dan kebijaksanaan kepada orang tua dalam mendidik anak-anak ini kepada pengenalan akan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Ya Bapa di surga, kami membawa hidup dan kehidupan kami semua yang boleh menikmati persekutuan ibadah pada saat ini, pagi ini di rumah Tuhan di gereja ini. Juga jemaat yang masih akan beribadah pada sore nanti. Tuhan menyertai dan memberkati. Tuhan melindungi kami. Karena kami percaya dengan kuasa dan penyertaan perlindungan Tuhan, kami tetap merasa aman dan nyaman, penuh dengan damai sejahtera. Sehingga ketika sebentar kami pulang juga dengan penuh sukacita membawa firman-Mu, tetap dalam kondisi aman dan nyaman, dilindungi Tuhan, dijauhkan dari berbagai bahaya termasuk dilindungi dari wabah virus corona. Ya Tuhan, itulah kekuatan dan pengharapan kami. Bapa di surga, berkati persekutuan umat-Mu di jemaat Tuhan, di jemaat Rama ini. Biarlah jemaat-Mu terus senantiasa hidup setia dan taat kepada-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Mengingatkan kami umat-Mu
terlebih peran kami sebagai kaum bapak, sebagai imam dalam keluarga, dalam jemaat, bahkan di masyarakat, untuk sungguh-sungguh mampu berperan dalam mengajarkan nilai-nilai hidup untuk terus mencintai Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan mengasihi sesama. Ya Allah Bapa di surga, berkatilah persekutuan kami, pelayanan dengan jemaat ini. Berkati juga pekerjaan warga jemaat Tuhan, apa yang mereka tekuni, agar semuanya berjalan dengan baik, dan lewat pekerjaan ini Tuhan membuka pintu-pintu berkat bagi jemaat-Mu, bagi umat-Mu. Ya Bapa di surga, bahkan jemaat-Mu yang masih berjuang mencari pekerjaan, bukakan jalan bagi mereka. Jawab doa dan harapan mereka. Anak-anak kami yang berjuang di bangku sekolah, di bangku kuliah, juga dalam masa pertumbuhan, Tuhan berkati senantiasa. Orang tua kami, para lansia, kami juga terus mendukung mereka. Tuhan terus menopang mereka, memelihara dan memberkati mereka. Ya Tuhan, juga kami mendoakan saudara-saudara kami yang dalam beban pergumulan dan penderitaan sakit di rumah maupun di rumah sakit. Tangan Tuhan yang penuh kuasa dan penuh kasih kiranya menjamah mereka, menopang dan memberkati. Mereka dipulihkan dan boleh disembuhkan. Tidak ada yang mustahil oleh kuasa dan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, saudara-saudara kami yang berduka, Tuhan menguatkan dan menghiburkan. Engkaulah kekuatan penghiburan sejati. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mencari pasangan hidup. Tuhan tunjukkan mereka. Tuhan pasti menyediakan yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka akan tetap setia hanya kepada Yesus. Ya Allah, kami juga berdoa untuk jemaat yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Hadir dan menyertai memberkati mereka di sana, sehingga mereka juga tetap bersyukur, memuji dan memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Teruslah memberkati. Kami adalah bagian dari bangsa ini. Biarlah pemerintah kami, pemimpin-pemimpin kami sungguh dimampukan untuk mengatasi, membasmi wabah virus corona. Kami masyarakat, bagian dari masyarakat ini sungguh-sungguh mendukung dengan ikut serta menerapkan protap kesehatan. Ya Tuhan, seluruh hidup dan kehidupan kami hari ini kami bawa dalam tuntunan, pimpinan, penyertaan dan pemeliharaan. Berkati kami Tuhan. Ampuni dosa-dosa dan salah kami Tuhan. Kasihani kami. Lalu Tuhan mau mendengar, menyambut dan menyempurnakan doa kami. Kami bawa semua ini di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang selalu mengasihi kami, merawat kami, mengasihi kami, dan memberkati kami. Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan sampai selama-lamanya. Amin. Mendengarkan penekanan warta jemaat. Pertama, sosialisasi tentang hasil rapat koordinasi majelis pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Pertama, setelah 3 minggu berturut-turut ibadah dilaksanakan di gedung gereja, majelis mengevaluasi sejumlah kehadiran anggota jemaat masih cukup rendah dibanding kapasitas tempat duduk yang disediakan, sehingga masih banyak tempat yang kosong. Kedua, sehubungan dengan itu, maka rapat memutuskan seluruh kelompok pelayanan kelompok 1 sampai 9 akan dibagi menjadi 2 kelompok dan pembagian sifatnya permanen dengan tujuan menjaga keseimbangan jumlah jemaat. 3, penggabungan kelompok yang disepakati adalah kelompok 1, 2, 4, dan 8. 5
Saya ulangi, kelompok 1, 2, 5, dan 8. Kemudian kelompok 3, 4, 6, 7, dan 9 ini permanen, yang berubah-ubah hanya jam ibadahnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti tetap juga dibuka ibadah live streaming dari rumah. Kemudian majelis gereja yang bertugas yang datang sesuai dengan pembagian tugas pada saat ibadah. Kemudian ibadah 2 kali dilaksanakan, yaitu pukul 9 dan 17. Namun hasil kesepakatan rapat jam 16 diundur menjadi jam 17. Untuk jadwal ibadah minggu, 2 kelompok besar ini akan digilir setiap minggu secara bergantian pagi dan sore. Kemudian untuk poin 1 sampai 6 mulai berlaku hari Minggu tanggal 1 November tahun 2020, berarti bulan depan. Selain ibadah di gedung gereja, ibadah live streaming masih tetap dilaksanakan pada pukul 9 WITA untuk jemaat yang masih beribadah di rumah masing-masing. Kemudian berikutnya, pelayanan di rumah duka hanya diberikan maksimal 3 hari atau 3 kali ibadah, termasuk ibadah pelepasan jenazah atau pemakaman. Kemudian ibadah insidentil atau syukur sudah dapat dilayani sesuai permintaan anggota jemaat dengan tetap memberlakukan protap kesehatan. Diharapkan konsumsi atau snack dikemas dan dimasukkan dalam kotak. Kemudian untuk ibadah rumah tangga ditunda sampai tahun depan. Untuk ibadah OIG tetap dapat dilaksanakan dengan aplikasi Zoom. Jadi sekali lagi untuk pembagian kelompok ini, jadi tetap kita sudah perhitungkan bagi jumlah masing-masing kelompok dengan penggabungan beberapa kelompok. Untuk itu tetap kita pedomani dan tentunya tetap kita berpedoman kepada protokol kesehatan. Kemudian untuk keselamatan kita, mungkin Bapak Ibu pada saat masuk di gereja sudah ada papan bicara kita pasang. Dilarang memarkir kendaraan apapun di depan gereja. Jadi sejak dipasang papan bicara di depan, mohon kepada seluruh keluarga yang mungkin memarkir kendaraannya di depan, untuk kelihatan indah gereja kita, kenyamanan, mari kita pindahkan kendaraan kita. Kemudian informasi pelaksanaan ibadah hari Minggu. Jadwal ibadah Minggu 1 Oktober dan pukul 9 ibadah, ya sudah, saya kira sudah tadi ini. Kemudian mengingatkan kepada warga jemaat yang datang beribadah agar mengikuti jadwal yang ditentukan dengan tujuan supaya tidak terjadi penumpukan jumlah yang hadir, karena kapasitas ruang atau tempat ibadah dibatasi sesuai dengan protap kesehatan dan ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian seluruh warga jemaat yang beribadah di gedung gereja diharuskan mengikuti protap dengan menggunakan masker, mencuci tangan, mengukur suhu sebelum masuk ruang ibadah. Kemudian jika kapasitas tempat duduk disiapkan sudah penuh sesuai dengan ketentuan protap kesehatan, maka warga jemaat tidak diperkenankan masuk di ruang ibadah. Dari PMG juga sudah buat papan bicara. Nanti ke depan manakala kita melakukan ibadah penggabungan beberapa kelompok, maka nanti majelis gereja atau Satpam akan melihat manakala tempat duduk sudah full, maka di depan pintu masuk kita pasang papan bicara itu bahwa kita melarang tidak bisa lagi masuk beribadah manakala tempat duduk sudah full. Kemudian baptisan kudus
Atas permintaan keluarga, baptisan kudus dilaksanakan atas nama Filarinci Victoria Sampewali, anak dari pasangan Petrus Adi dengan Novianti Renden, akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 1 November tahun 2020 jam 9. Ya? Jam 17. Ini jam 7 di sini tulis. Jam 17. Ya, ada ralat jam 17. Kemudian setelah melalui percakapan pastoral pada hari Minggu tanggal 1 November tahun 2020 pukul 17 WITA, Ibu Parida Renden akan mengaku kembali masuk Kristen. Mohon dukungan doa warga jemaat. Kemudian disampaikan kepada seluruh jemaat bahwa pembangunan ruang sekolah minggu dan ruang serbaguna sementara berlangsung, sudah pengecoran dan membutuhkan biaya 51.100.000 dengan pembayaran 2 tahap. Pertama 21.100.000, kemudian tahap kedua 30 juta telah dibayar melalui pinjaman sementara. Untuk itu disampaikan dan mohon dukungan warga jemaat dan ikut berpartisipasi dalam proses penyelesaian karena akan dilanjutkan dengan pemasangan kap dan atap. Untuk itu sekali lagi dihimbau, mari kita dukung dalam doa dan tentunya berkat-berkat Tuhan akan diberikan kepada kita untuk mendukung program pembangunan ini. Kemudian disampaikan bahwa dalam gereja ini setelah ibadah masih ditemukan banyak tisu di tempat di belakang itu. Kadangkala tisu yang sudah digunakan dimasukkan di belakang kursi, bahkan kadangkala gula-gula karet setelah dimakan ditempelkan di kursi, dan kulit gula-gula bagusnya barangkali kalau sudah makan langsung ditempel di masker baru dibuang. Sekali lagi untuk kebersihan, kenyamanan, keindahan gereja kita ini, tolong ke depan janganlah kita buang tisu dan janganlah kita buang sisa-sisa konsumsi gula-gula, sehingga gereja kita, kursi kita tetap rapi, bersih dan indah. Kemudian tambahan PMG bersama dengan majelis gereja serta seluruh jemaat menyampaikan selamat ulang tahun kaum bapak. Kita tepuk tangan dulu untuk kaum bapak ya. Ya, kaum bapak ini banyak sekali tugasnya selaku imam, kepala rumah tangga, suami istri. Suami dari istri. Suami dari istri. Supaya kita ketahui sedikit. Kemudian orang tua, anak-anak, cucu, kemudian duduk sedikit, banyak. Jadi luar biasalah ya kaum bapak yang berulang tahun hari ini ya. Hari ini. Ya, hari ini. Kurang semangat pada motor. Iya. Baik jemaat Tuhan yang kekasih, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Kamu adalah saksi. Demikian juga Allah betapa saleh, adil dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Ya Tuhan
Saudara-saudaraku jemaat Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera, karena Tuhan telah merancang tujuan hidup umat-Nya, yakni rancangan damai sejahtera. Arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan saat ini dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita tutup seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 389. Demikianlah ibadah kita. Selamat hari Minggu kepada kita semua.
Tuhan.